Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Para asatidah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita berada di tanggal 3 Sya'ban tahun 1447 Hijriah. Kembali Allah mudahkan kita untuk melanjutkan mengkaji serta membaca kitab Syarah Mandumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah yang nadhamnya merupakan karangan dari Syekh Hafidz Ibni Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, dan yang mensarahnya adalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullahu ta'ala, dan kita memasuki nadham yang ke-36. Baikala An-Nadim rahimahullahu ta'ala, Syekh Hafidz Ibni Ahmad Al-Hakami, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan wa kharijun fi tilabil ilmi muhtasiban mujahidun fi sabilillahi ayyukami. Dan orang-orang yang dia keluar dalam rangka untuk mencari ilmu muhtasiban dengan berharap pahala, dia adalah mujahidun fi sabilillah, seorang mujahid di jalan Allah. Ayyukami, itu orang-orang yang mujahid sejati. Itu insyaallah nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan ayyukami. Baik, tilab dengan mengkasrohkan ta, maka dikatakan talabahu mutalabatan wa tilaban ay talabahu bihaqqin. Berarti orang ini talabahu bihaqqin, mencari ilmu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, sehingga dikatakan fi tilabil ilm. Jadi toknya di kasroh, ya, toknya di kasroh maknanya talabahu bihaqqin. Kemudian muhtasiban ay yahtasibu fi khurujihi fi talabil ilmi ajrallahi subhanahu wa ta'ala. Dia berharap keluarnya untuk menuntut ilmu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa thawabahu, ganjaran darinya, wa yatlubu ridahu jalla wa ala, dia berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini disebut dengan muhtasiban. Jadi dia bersungguh-sungguh serius dalam menuntut ilmu, dan dia berharap pahala, berharap ganjaran serta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang demikian mujahid, maka statusnya seperti orang yang berjihad. Ini kalau dalam bahasa Arab mujahid ini khobar dari kharij. Maknanya annalladzi yakhruju fi talabil ilmi muhtasiban al-ajra minallahi subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu berharap pahala dari Allah, bimangzilatil mujahidi fi sabilillah, maka kedudukannya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Oleh karena itu, dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, demikian juga selainnya, dan hadis ini dihasankan oleh para ulama dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa saja yang dia keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji'ah, hingga pulang, hingga dia pulang kembali. Ini meskipun sebagian ulama hadis mendhaifkan hadis ini, akan tetapi maknanya benar. Sehingga dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah,
Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jaa masjidi hada, siapa yang datang ke masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimu, dia tidaklah datang kecuali ingin mendapatkan kebaikan, yata'allamu, yang dia pelajari, aw yu'allimu, atau yang dia ajarkan. Jadi dia ingin mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah, maka kedudukannya sebagaimana orang yang berjihad di jalan Allah. Wa man jaa li ghairi dzalik, adapun orang yang datang ke masjid li ghairi dzalik, tujuannya bukan untuk ilmu, tujuannya bukan untuk kebaikan yang ingin dia pelajari atau ingin dia ajarkan, fahuwa bimanzilatir rajul, maka dia seperti seseorang yanduru ila mata'i ghairi, yang dia hanya melihat-lihat barang orang lain. Jadi dia hanya melihat-lihat barang orang lain. Ai maknanya, kata Syekh Abdul Razak, annal faidata wal khaira baina yadayh, faidah kebaikan sudah ada di hadapannya, wa harama nafsahu minhu, namun dia mencegah dirinya sendiri untuk mendapatkannya. Ini untuk mendapatkannya, sehingga dikatakan oleh Nabi, orang yang datang ke masjid, ya, orang yang datang ke masjid kemudian niatnya bukan untuk kebaikan yang ingin dia pelajari atau ingin dia ajarkan, bimangzilatir rajul, dia seperti seorang yang duru ila mata'i ghairi, melihat-lihat barang milik orang lain. Maknanya dia hanya melihat annal faidah wal khair baina yadayh, jadi manfaat kebaikan ada di hadapannya, wa harama nafsahu minhu, akan tapi dia justru mengharamkan dirinya, mencegah dirinya untuk mendapatkan hal tersebut, untuk mendapatkan hal tersebut. Kemudian para ulama menjelaskan, kenapa orang yang menuntut ilmu kedudukannya sebagaimana orang yang berjihad di jalan Allah. Sebagian ulama katakan, wa wajhu musabahati talabil ilmi bil mujahidi fi sabilillah, alasan disamakannya antara penuntut ilmu dengan orang yang berjihad di jalan Allah, min haits inna kullam minhuma yuridu i'la'a kalimatillahil ulia, karena keduanya, baik orang yang berjihad atau orang yang dia menuntut ilmu, itu tujuannya i'la kalimatillahil ulia, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan Islam. Jadi sama-sama tujuannya li'i'la'i kalimatillahil ulia. Atau alasan yang lain, li'anna kullam minal ilmi wal jihad, karena baik ilmu ataupun jihad qad yakunu fardhu ain wa qad yakunu fardhu kifayah, maka boleh jadi hukumnya ada yang fardu ain dan fardu kifayah. Demikian juga menuntut ilmu boleh jadi hukumnya fardu ain, demikian juga fardu kifayah. Demikian juga alasan yang ketiga, li'anna kullam minhuma ibadah nafkuha muta'addin ila umumil muslimin, karena keduanya merupakan ibadah yang manfaatnya muta'addin ila umumil muslimin, manfaatnya itu menjangkau seluruh kaum muslimin, manfaatnya bisa dirasakan seluruh kaum muslimin. Jadi ini sama-sama ibadah yang muta'addiyah, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelakunya. Oleh karena itu ini tiga alasan yang disebutkan oleh para ulama kenapa thalabul ilmi bimanzilati al-jihad fi sabilillah, menuntut ilmu itu kedudukannya disamakan dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi alasan yang pertama tadi karena keduanya niatnya sama, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan Islam. Kemudian yang kedua,
menuntut ilmu dan jihad boleh jadi hukumnya imma fardu ain atau fardu kifayah. Dan yang ketiga, menuntut ilmu dan berjihad sama-sama ibadah naf'uha muta'addin ila umumil muslimin. Dia adalah satu ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan oleh kaum muslimin. Jadi bisa dirasakan oleh kaum muslimin. Adapun orang yang dia datang ke masjid, ya, ternyata niatnya bukan untuk itu, bukan untuk ilmu yang ingin dipelajari atau mengajarkan ilmu, maka ini seperti kan nadir ila ma laisa lahu. Orang yang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Maknanya fahuwa mutahassirun wa mahrumun amma yantafi'u bihin nasu fid dunya minal ilmi wal amal wa thana'il jamil. Dia akan menyesal, dia terhalang dari hal-hal yang memberi manfaat kepada orang lain di dunia berupa ilmu, amal atau athana al jamil, itu pujian yang baik. Wa fil akhirah, adapun di akhirat, minad darajat wal jaza al jazil, maka dia terhalang mendapatkan ad-darajat, kedudukan yang tinggi, demikian juga al jaza al jazil, balasan yang besar. Maka orang yang seperti ini bimanzilati man dakhala suq, seperti orang yang masuk ke pasar, la yabi'u wa la yastari, dia enggak menjual barang atau membeli barang, bal yandur ila amtiatin nas, dia sekedar melihat-lihat barang milik orang lain. Wala ya'khudha minha syai'an, dia tidak mengambil sedikit pun darinya. Fayakunu dhahabuhu bila faidah, maka perginya dia ke pasar enggak ada manfaat. Wasuqul ilm, adapun pasar ilmu, fil masajid, yang ada di masjid-masjid, yang bagi alan nasi sira'ul ilmi minha bitta'allumi wat ta'lim, maka hendaknya seseorang itu bisa memanfaatkannya, yaitu suqul ilm, pasar yang ada di pasar ilmu yang ada di masjid, dengan apa? Yaitu sira'ul ilmi minha bitta'allum wat ta'lim. Itu dia membeli ilmu dengan apa? Dengan belajar atau mengajarkannya, yaitu dengan belajar atau mengajarkannya. Baik, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, ketika menjelaskan hadis ini, maka beliau katakan, wa innama ju'ila talabul ilmi fi sabilillah. Jadi menuntut ilmu itu dijadikan seperti orang yang berada di jalan Allah, li'anna bihi qiwamal Islam, karena dengan ilmu tegaklah Islam. Kama anna qiwamahu bil jihad, demikian juga sebagaimana Islam itu akan tegak dengan jihad. Fa qiwamuddin bil ilmi wal jihad, maka agama ini akan tegak, akan kokoh dengan ilmu dan jihad. Walihada kanal jihadu nau'ain, oleh karena itu jihad terbagi menjadi dua macam. Jihadun bil yaddi wasinan, yang pertama jihad dengan tangan, jihad dengan senjata. Wahadal musyarik fihi kathir, kata beliau pesertanya banyak. Jadi kalau jihadnya sekedar perang, bil yaddi wasinan, al musyariku fihi kathir, yang mau ikut pesertanya banyak. Wathani, adapun yang kedua, al jihadu bil hujjati wal bayan, seorang berjihad dengan argumen, dengan penjelasan, yaitu dengan ilmu. Wa hadza jihadul khassah min atba'ir rusul, kata Ibnu Qayyim, ini jihad khusus yang dilakukan pengikutnya para rasul. Wa huwa jihadul a'immah, ini adalah jihad yang dilakukan para imam-imam dulu. Wahwa afdalu al-jihadain, dan jenis jihad yang kedua ini merupakan jihad yang lebih baik, jihad yang lebih utama. Kenapa? Li'idomi manfaatihi, karena manfaatnya besar. Wasiddati mu'natihi, susah, jadi susah berat untuk dilakukan. Jadi susah berat untuk dilakukan, biayanya juga besar. Wa kathrati a'daihi, dan begitu banyak musuh-musuhnya. Jadi begitu banyak orang yang dia
tidak sabar di jalan ilmu. Demikian perkataan Al-Imam Al-Qayyim dalam Miftah Daris Sa'adah. Baik, kemudian wa qaulun nadim, perkataan Syekh Hafidz Ibni Ahmad Al-Hakami, mujahidun fi sabilillahi ayyu kami. Jadi kata ayyu itu disebutkan oleh Ibnu Hisam, anna minastimali ayyi, jadi di antara penggunaan kata ayyu musaddadatan, dia ditasdid, antakuna dalatan ala maknal kamal, maka menunjukkan makna sempurna. Ini menunjukkan makna sempurna. Fataqa'u sifatan lin nakirah, sehingga dia datang merupakan sebagai sifat untuk isim nakirah. Misalkan Zaidun rajulun ayyu rajulin. Ini misalkan dalam bahasa Arab ada kata Zaidun rajulun ayyu rajulin. Zaid adalah laki-laki sejati, ai kamilun fi sifatir rijal. Jadi sempurna sifat laki-lakinya, sehingga disebut dengan Zaidun rajulun ayyur rajul. Zaid itu laki-laki sejati. Sehingga di dalam bait syair ini, mujahidun fi sabilillah ayyu kami, maka dia datang sebagai sifat untuk nakiro, yaitu mujahid. Dan ini maknanya al-kamal, yaitu maknanya sempurna. Adapun kami itu dari kata akma nafsahu ay sataraha biddir, yaitu menutupi dengan baju besi. Dan al-kami itu libas atau labisus silah, jadi orang yang membawa senjata. Demikian juga kata al-kami terkadang maknanya as-suja, al-miqdam, al-jari, seorang suja, seorang pemberani, seorang yang gagah, al-jari juga seorang pemberani. Sawaun kana alaihi silah aw lam yakun, sama saja apakah dia membawa senjata atau tidak. Kalau dikatakan al-kami, maka dia adalah as-suja, seorang pemberani. Sehingga makna dari bait ini, mujahidun fi sabilillahi ayyu mujahid, dia orang yang menuntut ilmu, keluar bersungguh-sungguh mencari ilmu dan berharap pahala Allah, dia adalah seorang mujahid yang mujahid sejati. Maka ini untuk bayanan likamali jihadi, menjelaskan kesempurnaan jihad dia. Wa hadza jihadul khasah min atba'ir rusul, dan ini jihad khusus sebagaimana kata Ibnu Qayyim, merupakan jihad yang dilakukan pengikut para rasul. Wa huwa jihadul ulama al-a'lamir rasikhin, ini jihadnya para ulama. Jadi jihadnya para ulama yang mereka dalam hal ini al-a'lam ar-rasikhin, itu orang ulama yang membawa petunjuk, membawa rambu-rambu yang kokoh, yang membawa hidayah. Begitu terkait tentang yang bait syair yang ke-36. Kemudian qala an-nadim rahimahullah, Syekh Hafidz Ibni Ahmad Al-Hakami mengatakan, wa inna ajnihatal amlaki tabsutuha li talibihi ridon minhum bisunihim, sesungguhnya sayap para malaikat tabsutuha itu terhampar bagi mereka. Jadi para malaikat itu mereka menghamparkan sayapnya litolibihi, bagi para penuntut ilmu, ridon minhum, karena senang dengan mereka, bisun ihim, senang dengan apa yang mereka lakukan. Maka perkataan dari Syekh Hafidz Ibnu Ahmad Al-Hakami ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, itu hadis Abu Darda, di mana Nabi SAW beliau bersabda, wa innal malaika la tada'u ajnihataha ridon li talibil ilmi bima yasna, sesungguhnya para malaikat la tada'u ajnihataha, mereka menghamparkan atau meletakkan sayapnya karena senang dengan orang yang menuntut ilmu, bima yasna, dari apa yang dia lakukan. Dan makna tada'u ajnihataha itu
kalau kata Syekh Abdul Razak maknanya tabsutuha, yaitu dia dalam hal ini menghamparkan ini sayapnya. Ini dia menghamparkan sayapnya. Bisa jadi juga maknanya meletakkan sayapnya. Maka para malaikat meletakkan sayapnya, sayap tersebut di jalan yang dilalui oleh para penuntut ilmu. Kama qala An-Nadim, sebagaimana yang dikatakan oleh yaitu Syekh Hafidz Ibnu Ahmad Al-Hakami, li talibil ilmi ridon minhum bisunihim, bagi para penuntut ilmu karena malaikat senang dengan apa yang mereka lakukan. Wa talibul ilm, orang yang menuntut ilmu, idza arafa hadhil fadilah, jika dia mengetahui keutamaan ini, al-adimah yang besar ini, allati khassahullahu azza wa jalla biha, yang Allah khususkan dengannya, wahya annal malaikata tadau ajnihataha lahu, yaitu para malaikat akan membentangkan, meletakkan sayapnya untuknya, ridon bima yasna, karena senang dengan apa yang dia lakukan, wa annaha takhifu tullabal ilmi bi ajnihatiha kama jaa fi sahih. Maka ini juga malaikat akan mengelilingi, menutupi para penuntut ilmu dengan sayap-sayapnya, sebagaimana hadis yang lain Nabi katakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah ada sekelompok orang yang dia berada di salah satu dari rumah Allah, yaitu di masjid, yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, saling mengkaji Al-Qur'an di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasiyatuhumur rahmah, maka akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa hafathumul malaikah, malaikat mengelilingi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka fi man indahu, di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Jadi kalau kita tahu keutamaan ini, kata beliau, zada khirsuhu wa ikbaluhu alal ilm, itu akan menambah semangat, akan menambah perhatian kita terhadap ilmu. Jadi akan menambah perhatian kita, semangat kita untuk mendapatkan ilmu. Wala in kana tullabul ilmi la yarawnal malaika, meskipun para penuntut ilmu tidak bisa melihat malaikat, takhufuhum, yang mengelilingi mereka, illa annahum min dzalika ala yakin, akan tapi mereka berada di atas keyakinan, li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam as-sadiqal masduq, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiq, perkataannya benar, beliau adalah al-masduq, yang membawa berita yang benar, yaitu membawa wahyu. Ini dapat berita yang benar. Ini salah satu makna al-masduq, beliau dapat berita yang benar, yaitu wahyu. Akhbara bidzalik, beliau yang mengabarkan hal itu. Wa qad dzakara dzalika alaihi salatu wassalam fi maqamil haddi 'alal ilm, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan hadis ini fi maqamil haddi 'alal ilm, dalam rangka mendorong untuk menuntut ilmu, wa targhibi fihi, memotivasi seseorang untuk mendapatkan ilmu, wa bayani fadilati ahlihi, demikian juga menjelaskan keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu. Maka di bait ini An-Nadim rahimahullahu taala menjelaskan di antara keutamaan yang akan didapatkan orang-orang yang menuntut ilmu, maka malaikat akan menghamparkan sayap mereka li talibil ilm, yaitu bagi orang-orang yang menuntut ilmu, ridon bima yasna, karena ridho, karena suka, senang dengan apa yang mereka lakukan, yaitu dengan menuntut ilmu. Baik, kemudian masuk bait yang ke-38. Qala An-Nadim rahimahullahu ta'ala, Syekh Hafidz Ibni Ahmad Al-Hakami mengatakan, wassalikuna tariqal ilmi yaslukuhum ilal jinani tariqan bari'un nasami, orang yang dia meniti jalan ilmu, yaslukuhum ilal jinan, maka
Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka menempuh atau meniti ilal jinan, yaitu ke surga. Tariqon, yaitu jalan ke surga. Bari'un nasam, pencipta seluruh makhluk. Maka orang-orang yang berjalan meniti jalan ilmu, berarti Allah Subhanahu wa taala bari'un nasam, pencipta seluruh makhluk. Yaslukuhum ilal jinan, telah menjadikan mereka menempuh jalan menuju ke surga. Maka bait ini juga sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Abu Darda yang insyaallah kita hafal. Nabi katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu, Allah akan mudahkan baginya, bihi, dengan jalan ilmu tersebut, tariqan ilal jannah, jalan menuju ke surga. Jadi jalan menuju ke surga. Oleh karena itu dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, hadis yang cukup panjang, ini juga ada dalam hadis Arba'in. Maka Nabi katakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin kurbatan min kurabid dunya, satu kesulitan, satu kesusahan dari kesulitan-kesulitan dunia, nafasallahu anhu, maka Allah akan hilangkan darinya kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, kesulitan yang akan dia hadapi pada hari kiamat kelak. Wa man yassara ala mu'sirin, dan siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan, terutama orang yang terlilit hutang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan berikan kepadanya kemudahan di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman, siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutupi aibnya di dunia ataupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut fi auni akhihi, menolong saudaranya. Baru setelah itu Nabi katakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Maka beberapa potongan yang ada dalam hadis ini semuanya merupakan dalil yang disebutkan oleh para ulama terkait kaidah al-jaza min jinsil amal, balasan yang akan Allah berikan sesuai dengan amal seseorang. Jadi kalau orang dia suka membantu saudaranya, nafasa an mu'minin min kurbatan atau kurbatan min kurabid dunya, saudaranya mengalami kesulitan dunia, kemudian dia bantu, dia hilangkan kesulitannya, maka kesulitan yang akan dia hadapi di akhirat itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbagai kesulitan yang kita dihadapi di akhirat jauh lebih berat, lebih besar dibandingkan kesulitan yang kita alami di dunia. Demikian juga orang yang suka memudahkan orang lain yang mengalami kesulitan, bantu orang. Wa man yassara ala mu'sir, siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mu'sir, mengalami kesulitan, baik dia sedang terlilit utang ataupun yang lain, ingat, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan urusannya baik di dunia dan di akhirat. Maka sebaliknya, orang yang hobinya menyusahkan urusan saudaranya, bisa jadi Allah akan sulitkan urusannya baik di dunia ataupun di akhirat. Karena kalau orang itu dalam hal ini dia hobinya memberikan kemudahan, bantu saudaranya, Allah akan bantu dia, Allah akan tolong dia. Adapun kalau sebaliknya, jadi kalau orang dia prinsipnya kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah, ya bisa jadi sebaliknya, nanti Allah akan persulit urusan dia di dunia ataupun di akhirat.
Demikian juga waman satara musliman, siapa yang menutupi aib seorang muslim. Semua kita punya aib, punya kekurangan, dan tabiat manusia tidak suka apabila aibnya diumbar. Maka kalau ada saudara kita dia punya aib kemudian kita menutupi aibnya, apa balasannya? Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Maka sebaliknya, kalau orang hobinya dia membongkar aib orang lain, membuka aib orang lain, bisa jadi Allah akan buka aibnya di dunia sebelum di akhirat. Jadi di dunia sebelum di akhirat. Maka sebagaimana kita tidak suka kalau punya kekurangan, punya aib, ya, kita tidak suka ada orang lain itu mengetahui kekurangan dan aib kita, apalagi diceritakan di hadapan khalayak umum. Demikian juga jangan sampai kita yang tahu kekurangan saudara kita, aib saudara kita, kemudian kita sebarkan. Enggak boleh yang demikian. Bukan berarti tidak memberi nasihat, tidak memberikan perbaikan. Jadi seorang tetap menjadi an-nasih. Ingat, an-nasih iradatul khair lil ghair. Seorang dia menginginkan kebaikan untuk orang lain. Maka selain pastikan juga caranya juga benar. Jadi caranya benar ketika menginginkan kebaikan untuk orang lain. Baik, kemudian wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini juga keutamaan orang yang suka membantu orang lain. Maka ketika dia menghadapi kesulitan, Allah akan bantu dia. Allah akan bantu dia. Dan tadi yang terakhir, keutamaan orang yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Maka semua potongan hadis ini merupakan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal. Balasan yang Allah berikan sesuai dengan amal seseorang. Kalau orang melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, tapi orang kalau dia sukanya melakukan keburukan, ya bisa jadi Allah juga akan balas demikian. Baik, kemudian waqad sarha Ibnu Rajab rahimahullahu fi sarhihi lil arba'in an-nawawiyah. Dan Ibnu Rajab telah menjelaskan hadis ini untuk arba'in an-nawawiyah, yaitu dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian berkataan an-nadim as-salikuna tariqul ilmi ay as-sairuna fi talabi, orang yang berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Al-maduna fi tahsili, berjalan untuk mendapatkan ilmu. Yaslukuhum ilal jinani tariqan bari'un nasami, maka bari'un nasam yaitu Allah yang menciptakan makhluk, berarti telah menjadikan dia berjalan di atas jalan yang mengantarkannya ilal jinan, menuju surga. Jadi bari itu dia fa'il dalam potongan bait ini. Jadi yaslukuhum ilal jinani tariqan bari'un nasam. Jadi fa'ilnya dibelakangkan. Jadi fa'il dari fi'il yasluku, ay yaslukuhum bari'un nasam, maka Allah yang menciptakan semua makhluk telah menjadikan mereka berjalan, ay Allahu tariqan yusilu ilal jinan. Allah jadikan dia berjalan yang akan mengantarkannya ke dalam surga. Wal fauzi biridor rahman, demikian juga keberuntungan dengan mendapatkan ridho ar-Rahman. Dan bari itu termasuk ismun min asma'illah, termasuk salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di ayat-ayat terakhir dari surah Al-Hasr. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata bari, yaitu nama bari ini yang artinya pencipta, yaitu di surah Al-Baqarah ayat yang ke-54, yaitu ketika Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, wa id qala Musa liqaumih, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, ya qaumi innakum dolamtum anfusakum, wahai kaumku kalian telah mendolimi diri kalian sendiri, bittikhadikumul ijl, karena kalian telah menjadikan menjadikan anak sapi sebagai sesembahan.
fatubu ila bari'ikum, maka hendaknya kalian bertobat kepada pencipta kalian. Kalian bertobat dengan pencipta kalian. Fatulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Maka termasuk di antara sesuatu yang berat, yaitu umat Nabi Musa apabila mereka di antara menunjukkan tobatnya benar untuk membunuh diri mereka sendiri. Boleh jadi mereka hukumannya yaitu saling bunuh-bunuhan di antara mereka. Dalikum khairul lakum inda bari'ikum, yang demikian itu lebih baik untuk kalian di sisi pencipta kalian. Fataba alaikum, lalu Allah menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Maka di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan ayat ini, annahu yambagi ta'bir bima yunasibul maqam, maka hendaknya seorang dia menyampaikan sesuatu disesuaikan dengan makomnya, disesuaikan dengan konteks dan kedudukannya. Oleh karena itu Allah katakan fatubu ila bari'ikum, bertobatlah kalian kepada pencipta kalian. Karena bari itu maknanya pencipta, untuk menegaskan bahwasannya yang disembah oleh Bani Israel berupa al-ijl, anak sapi, itu bukan Tuhan. Jadi bukan pencipta, karena satu-satunya yang layak diibadai adalah Bari al-Khaliq, yang menciptakan mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan fatubu ila rabbikum, tapi Allah katakan fatubu ila bari'ikum, karena yang disembah oleh orang Bani Israel al-ijl, yaitu patung anak sapi, maka ini tidak bisa mencipta. Ini tidak bisa mencipta, maka yang layak untuk diibadi adalah Bari, pencipta kalian. Jadi pencipta kalian. Jadi Bari ini salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa hadza min babil jaza min jinsil amal, maka ini termasuk di antara bagian bahwasanya balasan itu sesuai dengan jenis amal. Faman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa saja yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Wa hadits Abi Hurairah al-mutaqaddim mustamilun ala umuri adidatin kulliha min hadzal bab, maka hadis Abu Hurairah yang tadi disampaikan, man nafasa an mu'minin dan seterusnya, maka itu memuat berbagai poin-poin dalam bab ini. Jadi semuanya sesuai dengan kaidah al-jaza min jinsil amal, balasan yang Allah berikan sesuai dengan amal seseorang. Baik, kemudian kata beliau, wal jannatu la tudkhalu wa la tunalu illa bil imani wa taatillah, dan yang namanya surga itu tidak mungkin dimasuki, tidak mungkin diraih illa bil iman, kecuali dengan iman, wa taatillah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang dia masuk surga, syaratnya harus punya keimanan. Oleh karena itu ketika Nabi menunaikan ibadah haji, yaitu di hari tasyrik, Nabi pernah mengutus Ka'ab bin Malik dan salah seorang sahabat yang bernama Aus ibnu Hadathan untuk menyeru di hadapan para sahabat, la yadkhulul jannata illa mu'min, jadi tidak akan masuk surga kecuali seorang mukmin. Jadi la yadkhulul jannah illa mu'min, tidak akan masuk surga kecuali seorang mukmin. Maka surga itu akan dimasuki, akan diraih bil iman, dengan keimanan. Ini dengan keimanan. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita keimanan, maka itu nikmat yang besar, nikmat yang luar biasa. Dan yang namanya iman yaitu bisa bertambah dan berkurang. Sehingga
seorang muslim hendaknya punya perhatian terhadap keimanannya. Yang punya perhatian terhadap keimanan kita. Maka Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, demikian juga banyak sahabat yang mereka seringkali mengajak teman-temannya sahabat yang lain dan mengatakan ijlisu bina nazdadu imanan. Marilah duduk bersama kami untuk menambah keimanan. Dan di antara cara untuk menambah keimanan ya hadir di majelis ilmu, belajar. Jadi di antara cara untuk menambah keimanan hadir di majelis ilmu dengan belajar. Karena orang kalau nggak pernah hadir di majelis ilmu, ya jauh dari ilmu, jauh dari ketaatan, maka pasti keimanannya itu akan terkikis. Oleh karena itu Nabi SAW beliau mengatakan innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Iman yang ada di dada kalian itu bisa usang sebagaimana usangnya baju. Fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah untuk memperbarui keimanan yang ada di dada kalian. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala demikian. Maka Abu Darda radhiyallahu taala anhu juga mengatakan hal yang mirip dengan ini. Min fiqhil abdi an yata'ahada imanahu. Di antara fikih seseorang hendaknya dia perhatian terhadap imannya. Wa ma naqasa'an, dan apa yang berkurang dari keimanannya. Ya. Wa min fiqhil abdi, dan di antara fikih seseorang an ya'lama ayazdadu huwa aw yantaqisu. Maka dia tahu apakah imannya sedang naik atau sedang turun. Yani sedang naik ataupun sedang turun. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan wal jannah la tudkhal wa la tunalu illa bil iman wa taatillah. Surga itu tidak bisa dimasuki, tidak bisa diraih kecuali dengan iman dan taat kepada Allah. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah di surah An-Nahl ayat 32, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan karena amal kalian. Jadi disebabkan karena amal kalian. Maka orang kalau dia ingin masuk surga harus beramal. Jadi kalau kita ingin masuk surga harus beramal. Akan tetapi amal kita tidak bisa membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis yang sahih beliau mengatakan lan yadkhula ahadun minkum al-jannata bi amalih. Tidak ada seorang pun dari kalian yang masuk surga bi amalih, karena amalannya. Maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga demikian? Engkau enggak masuk surga karena amalanmu? Qala, maka Nabi katakan wala ana, saya pun demikian. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmatnya kepadaku. Maka hadis ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatakan misalkan dalam surah An-Nahl 32, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan karena amal kalian. Maka para ulama katakan wa hadza la ya'ni annal a'mal laisa laha qimah. Di hadis tadi bahwasanya tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalannya, bukan berarti annal a'mal laisa laha qimah. Amal itu enggak punya nilai. Wala ta'thir, enggak punya pengaruh fi dukhulil jannah, yaitu orang masuk ke dalam surga enggak usah beramal, karena amal itu laisa laha qimah wala ta'thir, enggak punya nilai, enggak punya pengaruh, bukan. Oleh karena itu ada dalil-dalil yang lain seperti tadi surah An-Nahl 32. Demikian juga di surah Az-Zuhruf misalkan Allah katakan wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian
disebabkan karena amal kalian. Demikian juga ada ayat jazaa'um bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang telah mereka amalkan, telah mereka lakukan. Oleh karena itu, cara mengkompromikannya, para ulama katakan wal jam'u baina hadil ayah wal hadis. Cara mengkompromikan antara ayat seperti ini dan hadis tadi, annal jannah laisat iwadon lil amal. Jadi surga itu laisat iwadon lil amal. Jadi dia bukanlah iwad, bukanlah pengganti bagi amal-amal kita. Karena kita telah beramal demikian, maka iwadnya, balasannya adalah surga. Walakinnal amal sababun lidukhulil jannah. Akan tapi amal itu merupakan sebab untuk masuk surga. Demikian juga seorang itu akan masuk surga birahmatillah, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Idza akhadha bisabab alladhi ja'alahu Allahu sababan lidukhuliha, yaitu asalkan dia mengambil sebab yang Allah jadikan sebagai jalan masuk ke surga. Jalan masuk ke surga di antaranya apa? Dengan beramal. Dengan beramal. Jadi rahmat Allah itu akan diperoleh bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang taat kepadanya. Oleh karena itu di ayat Allah katakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat. Dekat bagi siapa? Minal muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Jadi dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Demikian juga di Al-Baqarah misalkan Allah katakan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, berjihad di jalan Allah, mereka itu berharap rahmat Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kewajiban kita beramal, meskipun amal kita tidak bisa untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang kita lakukan enggak cukup untuk membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita, apalagi untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Namun orang kalau ingin masuk surga harus beramal, dan tingkatan kita di surga sesuai dengan amalan kita. Jadi tingkatan seorang di surga sesuai dengan amalannya. Baik, kemudian wala sabila ila ma'rifatil imani wal amali sholih, dan tidak ada jalan untuk mengetahui keimanan dan amal soleh illa bil ilmin nafi, kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Nah ini hubungan kenapa Syekh Abdul Razak mengatakan wal jannah la tudkhalu wa la tunalu illa bil imani wa ta'atillah. Surga enggak akan dimasuki, enggak akan didapatkan kecuali dengan iman dan taat kepada Allah. Wala sabila ila ma'rifatil iman wal amali sholih, dan tidak ada jalan untuk mengetahui keimanan dan amal soleh kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Baik, kemudian kita masuk satu bait lagi atau dua. Qala an-Nadim rahimahullahu taala, Syekh Hafidz Ibni Ahmad Al-Hakami mengatakan wasami'ul ilma wal wa'iyu liyafadhuh muaddiyan nasiran iyahu fil umami. Orang yang mendengarkan ilmu, demikian juga orang yang memahami dan menghafalnya, berarti muaddiyan, dia telah menunaikan, nasiran iyahu, telah menyebarkan ilmu fil umami, di tengah umat ini. Faya nadaratahu idkana muttasifan, maka begitu cemerlang idkana muttasifan, karena dia mendapatkan sifat bida dengan hal tersebut, bidakwati khairil khalqi kullihim, yaitu dengan mendapatkan doa khairil khalq, yaitu dari makhluk yang terbaik, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka min fadaili talibil ilm, di antara keutamaan menuntut ilmu, bal yakfihi fadlan wa sarafan wa nablan, bahkan ini sudah cukup menjadi keutamaan, menjadi kemuliaan,
wa khairiyah, demikian juga kebaikan. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a lahu da'watan mubarakatan maimunatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan para penuntut ilmu dengan doa mubarakah maimunah, doa yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Itu Nabi katakan, naddarallahu imra'an, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan wajah yang cemerlang, wajah yang bercahaya kepada seseorang, sami'a maqalati, yang mendengarkan hadisku, ucapanku, fawa'aha, kemudian dia menghafalkannya, fa'addaha kama sami'aha, kemudian dia mengajarkannya sebagaimana yang dia dengar. Maka wahadal hadis tawataru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini statusnya mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu anhu ghairu wahidin minas sahabah, diriwayatkan tidak hanya satu orang sahabat. Minhum Zaid ibnu Thabit, di antaranya Zaid bin Thabit, sebagaimana dalam Sunan, demikian juga dalam Musnad, yaitu Musnad Imam Ahmad. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan, semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah orang yang mendengar dari kami hadis, fahafidhahu, lalu dia menghafalkannya, hatta yuballighahu, hingga dia menyampaikan kepada orang lain. Farubba hamili fikhin, maka ada orang yang membawa ilmu, membawa fikih, ila man huwa afqahu min, dia sampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Maka boleh jadi orang yang menyampaikan, ustadz yang menyampaikan fikih, menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih paham dibandingkan orang yang bicara. Wa rubba hamili fikhin laisat bifaqih, dan boleh jadi hamili fik, orang yang membawa ilmu, menyampaikan fikih, laisa bifaqih, dia bukanlah orangnya yang faqih. Hadis ini keluarkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Wa warada lafdhuhu min hadithi Ibni Mas'ud anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan ada redaksi dari hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi katakan, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku, kemudian dia memperhatikan dan menghafalnya, wa ballaghaha, dan dia menyampaikannya. Maka kata Syekh Abdul Razak, wa man yata'ammalil haditha bi al-fatihi, siapa yang memperhatikan baik-baik hadis ini dengan berbagai redaksi al-waridah yang ada, yajidu anna hadhihi da'wah al-mubarakah minan nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya doa yang penuh keberkahan yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bin nadharah, yaitu bin nadharah, dengan kecerahan. Jadi nadharah itu maknanya al-bahjah wal husn, jadi maknanya bagus, demikian juga indah. Maka bin nadharah yanalahal abdu bimaratiba arba'ah, akan diperoleh seorang hamba yaitu bimaratib arba'ah, dengan 4 tingkatan yaf'aluha yang dia lakukan. Al martabatul ula, yang pertama as-sima, seorang dia harus mendengar. Maknanya bi an yuhriso alal julus lil ilm, seorang punya semangat antusias duduk untuk mendengarkan, yaitu duduk di majelis ilmu. Wasimaihi wa talaqqihi, dia mendengarkannya, itu dia mempelajarinya. Jadi yang pertama disyaratkan apabila kita menginginkan mendapatkan doa keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-sima, mendengarkan baik-baik ilmu. Wathani al-wa'yu, yang kedua al-wa'yu, ai bi an ya'kila ma yasma, kita berusaha memahami apa yang kita dengar. Wa ya'i ma yuqalu wa bayyana lahu, memperhatikan apa yang dikatakan dan dijelaskan. Ini namanya al-wa'yu. Kemudian yang ketiga al-hifdu, menghafal. Bi an yata'ahada hadzal ladzi yasma'uhu minal ilm,
seorang perhatian dengan ilmu yang telah dia dengar, wa yukarriruh, dia ulang-ulang, hatta yathbuta indahu, hingga ilmu itu kokoh pada diri kita. Maka itu namanya al-hifdz. Jadi seorang setelah mendengar, dia perhatikan baik-baik, dia pahami apa yang disampaikan, dia hafalkan, maka dia hafalkan. Kemudian ar-rabi'ah al-iblaq, dia sampaikan, yaitu binasril ilm, dengan menyebarkan ilmu, wa ta'limi, mengajarkannya lil akharin, kepada orang lain, wa badlihin nas, wa badlihi linnas, jadi dia berusaha menyebarkan ilmu di tengah-tengah masyarakat. Wa bihadhil maratib al-arba'ah, dengan keempat tingkatan ini, yanalul abdu hadhihi da'wah al-mubarakah, maka seseorang akan mendapatkan doa yang penuh keberkahan ini, yaitu biqauli nabiyina alaihi salatu wassalam, itu ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecerahan, keindahan kepada seseorang. Dan an-nadarah hiya al-bahjah wal husnul ladzi yuksahu al-wajh min atharil iman wal ilmin nafi. Kata Syekh Abdul Razak, yang dimaksud dengan an-nadarah adalah al-bahjah, yaitu kebagusan, wal husn, keindahan, alladzi yuksahu al-wajh, yang ada pada wajah, min atharil iman, yang itu merupakan pengaruh dari keimanan, wal ilmin nafi, pengaruh ilmu yang bermanfaat, wabtihajil qalbi bidalika, dan hati itu senang dengan hal tersebut. Wa innama da'a sallallahu alaihi wasallam lisami sunnah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan bagi orang-orang yang mendengarkan hadis, wa muballighiha, dan yang menyampaikan hadis, bin nadarah, yaitu dengan wajah yang indah, wajah yang bagus, jazaan wifaqon, ini sebagai balasan yang setimpal, balasan yang sesuai, lima qoma bihi min bathiha, karena dia telah menyebarkan ilmu, wa ja'alaha bidzalika ghaddatan tariyah, sehingga dia menjadikan hadis tersebut ghaddatan tariyatan, sebagai sesuatu yang segar, fi awsatin nas, di tengah-tengah masyarakat. Fajazahullahu min jinsi amali, maka Allah berikan balasan kepadanya sesuai dengan amalannya, bi an-naddara wajhahu, Allah segarkan wajahnya, Allah jadikan wajahnya indah karena dia telah menyebarkan ilmu, menyebarkan hadis di tengah-tengah masyarakat, sehingga hadis itu menjadi ghaddatan tariyah, sebagai sesuatu yang segar, sesuatu yang sering didengar. Ini sesuatu yang segar, sesuatu yang sering didengar. Sa'afi nadaratil ilm, dia telah berusaha untuk nadaratil ilm, menyegarkan ilmu, wa ihya'i sunnah, menghidupkan sunnah. Fada'a lahun nabiyyu alaihi salatu wassalam bima yunasibu halahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan dia bima yunasibu halahu, sesuai dengan kondisinya. Jadi karena orang telah menyebarkan ilmu, menyegarkan ilmu, maka Allah jadikan wajahnya indah, wajahnya segar. Oleh karena itu Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ma min ahadin yatlubul hadis illa wa fi wajhihi nadrah, tidaklah ada seorang pun yang dia mempelajari hadis illa fi wajhihi nadratun, kecuali wajahnya itu ceria, kecuali wajahnya itu segar, wajahnya itu indah. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wajah seseorang itu indah, sami'a maqalati, dia mendengarkan ucapanku, yaitu hadis Nabi, mendengarkan ilmu, fawa'aha, kemudian dia memahaminya,
dia menghafalkannya, fa'addaha kama sami'aha, dan dia sampaikan ilmu sebagaimana yang dia dengar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan, kita kaji, kita baca dalam kajian kita di siang hari ini, yaitu beberapa bait yang disebutkan oleh An-Nadhim rahimahullah, Syekh Hafidz Ibnu Ahmad Al-Hakami, semoga Allah merahmati beliau, dari bait yang ke-36 sampai yang ke-40. Insyaallah untuk bait selanjutnya ke-41 dan seterusnya biidznillah taala kita akan baca, kita akan kaji dengan penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri kajian kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.